Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma, Prodi Teknologi Informasi, kelas 0602 akan menjelaskan tugas mata kuliah arsitektur, maksud kami organisasi dan arsitektur komputer. Akan dimulai dari Masita. Oke, jadi di sini aku Masita dengan NIM 120223062. Aku menjawab soal yang nomor A. Jadi di sini teman-teman nanti lihat dulu. Aku bacain soalnya terus kalian lihat ya. Dibaca dulu. Nanti satu orang satu soal maksudnya tidak? Bisa ya waktunya. Jadi yang aku bakal jelasin mungkin nomor 1 dulu ya, yang paling awal. Jadi di sini di soalnya dia bilang kita harus mengubah bilangan, sebuah bilangan heksadesimal yaitu 1 ADE menjadi bilangan desimal. Nah, gitu. Nah, di sini tuh gini, jawabannya baca dulu jawabannya. Maksud? Enggak, kalian lihat dulu. Oh. Nanti aku jelasin kan. Nah, ini gini. Oh. Bang. Oh, jadi itu. Jadi nanti tuh diketahuinya itu A itu nilainya 10, D-nya tuh nilainya 13 dan E-nya tuh nilainya 14. Aku lupa ini waktu aku ini cari diketahui ini dari mana, pokok aku cari dulu kan buat diubah biar bisa ke desimal. Nah, 1 AD adalah heksadesimal. Jadi dia tuh ternyata ada rumus. Iya, Ya, ada itu rumusnya. 13 ada di soal aku. Nah, dia kan dikasih ya. Aku lupa itu bagian mana aku dapatnya itu. Oh ya, tadi aku juga ada ini kan. Iya kan, kalau mau ubah-ubah. Oh iya. Nah. Aku juga ini. Oh, nah, jadi itu ini rumusnya. Kalau kalian lihat di sini tuh gini. Nah, ini rumusnya. Kalau kita mau ubah ke heksa, tolong diperhatikan temannya. Iya, maaf. Kalau kita mau ubah ke heksadesimal, misalnya ini 1 AD kan, ini tuh 16. Heksadesimal dari ini 16 dari sini kan, perpangkatan 16. Nah, ini rumusnya guys yang di atas. 1 kali 16 pangkat 3 ditambah A-nya tadi kan 10. Oh, jadi dikali ini diambil-ambil dari A, di Iya, E-nya terus terus dimasuk. dikali 16 pangkat 2 dan seterusnya. Iya. Nah, terus yang kedua ini aku masukin lah semua nilai-nilainya itu Iya. ya. Kayak misalnya A 10 dikali 16 pangkat 2 dan D-nya berapa, E-nya berapa. Nah, Oh, jadi ini masih ada kaitannya ya di atas? mana? Ini dan ini. Iya, iya, ini kan rumusnya di Oh, atas. oke, Nah, oke. ini kan A 10 kita A10, masukin 10 masukin nih 10. Oh, semuanya. iya. D 13 masukin, E 14 masukin. Nah, sudah kita operasikanlah dikali dan setelah itu kita nambah. Hasil akhirnya tuh 6878. Jadi bilangan heksadesimal bilangan desimal dari 1 AD itu adalah 6878. Oke. Nah, Oke. mungkin teman selanjutnya next soal mungkin soal B, kalau bisa ada cukup waktu kita bisa bahas kembali lagi. Oke. Jadi, hai, perkenalkan saya Nur Alifia Ruslan dengan NIM 12022300008. Jadi, di sini tuh sebelum menjelaskan kan bilangan binary itu angka pertamanya itu disebut bit kan ya. Ada beberapa bit. Jadi di setiap bitnya ini kalau semisal di bit awalnya ini angkanya 1, artinya nanti dia akan menjadi bilangan negatif. Tapi kalau dia 0 itu masuk iya. bilangan positif. Iya, Nah, iya. kebetulan Iya, di kenapa? nomor 1 ini itu bilangannya bit pertamanya itu nomor 1. Jadi kita harus inversi. Inversi itu mengubah. Jadi yang tadinya angka 1 diubah jadi 0 dan angka 0 diubah jadi 1. Coba ini diinversikan. Jadi komplement pertamanya itu diinversikan. Yang tadinya ini angka 1 Satu kan jadi 0. jadi 0. Jadi diubah gitu diubah, di konversinya diinversi. ya kan namanya konversi Iya. dibalik. Inversi. Tapi Inversi kalau konversi. semisal di angka kalian itu udah 0, bit pertamanya sudah 0, langsung saja dihitung. Oh iya. Oh, kalau misalkan bitnya itu 0, Iya, jadi langsung soalnya dihitung. positif. Oh, Oh, iya, karena betul, dia betul, positif. betul. Kalau Oh, satu itu iya. negatif. Ini ada Ini aku apa? ada sign bit bilangan 200 adalah positif, maka sign bitnya sama dengan Iya 0. betul. Iya. Kalau 0 itu pokoknya positif dan Oh, 1 iya. itu negatif. Makanya harus dikonversi dulu komplemennya. Lalu kita menambahkan 1, aku lupa gimana. Pokoknya angka 1 ditambahin terus dimasukin ke sini, terus ya tinggal dihitung gimana perpangkatannya. Semisal di sini ada 12 angka. Tapi kalau 12 angka kita mulai dari pangkat 11. Jadi karena di sini tadi udah diubah yang tadinya nomor angka 1 jadi 0. Jadi 0 dikali 2 pangkat 11.
sampai akhirnya berurut 0 kali 2 pangkat 0. Tadi, Karena Al, terakhir ada ini enggak, ada apa namanya, bilangan negatif menjadi komplemen 2. ada. Nah, kalau misalkan bilangan negatif komplemen 2 itu apa namanya, mau diinversi, memang rumusnya itu ditambahkan 1. Iya, Udah, komplemen iya. dua. komplemen nah, 1. Dia kan awalnya Iya. itu komplemen 1. Nah, pas di mau di komplemen 2 itu ditambahin 1. Iya, Jadilah betul. komplemen 2. Kalau komplemen 1 itu langsung aja Heeh. ini komplemen 1, ini komplemen 2. Betul. Jadi setiap komplemen 2 dikasih ke komplemen 2 itu tambah 1. Tambah 1 angka. Tambahkan Iya, 1. Tambahkan 1 atau 0. 1. Nanti Satu. dilihat lagi kalau misalkan tambahkan 1 dia bakal 0 atau 1 hasilnya. Gitu. Terus nanti tuh kita hitung, kan di sini ada 12 angka. Jadi 0 kali 2 pangkat 11, selanjutnya 1 dikali 2 2 pangkat pangkat 10 tambahkan semua, Sampai akhirnya akhir. dapat 1084. Nah, karena tadi angka yang kita dapat itu angka 1, Mm-mm. maka dinegatifkan. Ya, betul. Min 1084. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku akan membahas bagian C. Saya bilang saya Wita Mazlun dengan NIM 12022033. 12020063. 120223. 0063. Betul sekali, karena kita sudah ngebul. Oke. Adapun pembahasan soal yang saya akan bahas bagian 3, yakni ubah bilangan desimal 11000 menjadi bilangan binar. Nah, jadi untuk kita bisa mengubah bilangan desimal 1100 menjadi bilangan binar, itu ada caranya teman-teman. Yakni yang pertama, kita itu membagi bilangan desimal dengan 2 Oh iya. Kita dan mengambil sisa pembagiannya. iya. Kayak gitu. Yang kayak dulu diajarin kan. Betul. Yang mana sisa pembagiannya itu yang kita dapat akan menjadi digit binar. Iya, iya. Kita akan mulai dari kanan, bagian paling kanan. Kan ini 1100. Jadi 1100 kita bagi 2, hasilnya 55, sisa 0. Kan? Iya, 0. Terus Gak ada sisa. betul. Terus 550 dibagi 2, 275, sisa 0. 0. 275 dibagi 2, 137, Sisa. ada sisa 1. Nah, sisa. Kemudian sampai seterusnya seperti itu. Bisa dilihat ya, seperti itu. Pokoknya nanti kalau misalkan dibagi, kalau misalkan angka genap pasti kalau dibagi itu sisanya 0 habis. Habis. Itu sisa Ada, 0 berarti. betul. Kalau misalkan biasa kalau angka ganjil pada saat dibagi 2 sisa 1, itu biasa ganjil. Nah, dari situ kita dapat yang dimana dengan kita membaca sisa pembagian dari bawah ke atas, itulah hasil dari bagaimana kita mengubah bilangan desimal 1100 menjadi bilangan binar dan menghasilkan 10001001100 seperti itu. Sampai kenapa bisa sampai banyak seperti ini, karena memang dari 1100 sampai 1, sampai angka 1, benar-benar angka 1 begitu. Sudah tidak bisa lagi dibagi. Habislah. I see. Kayak misalkan sudah sampai di bagian 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, ini kan masih ada 1, apa namanya, hasil baginya. Jadi masih dipakai lagi 1 bagi 2. Kan udah nggak bisa dengan hasil 0. Iya, Dan sisanya udah juga nggak bisa. 0. Iya, emang. Dan itu tetap masuk. Iya, I see. Seperti itu. Ngerti. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya kepada Preti. Perkenalkan, nama saya Preti Dewianini, NIM saya 1203330 salah 12.0. 120230068. Oke, Cakep. Cakep. Oke, di sini kan saya menjelaskan soal nomor 5 kan. Ini ada sebuah komputer melakukan operasi pengurangan 1 0 1 1 0 ini 2 kan. Enggak, itu pertanda aja. Pertanyaan sama 00110 kan. Nah, ini di bilangan ini digunakan adalah satu komplement yang kayak tadi belum bilang ya kan. Nah, di sini juga tentukan apakah terjadi overflow atau tidak jika dalam masalah tersebut. Nah, jawabannya ini kan aku dimisalkan ya, untuk A itu 10 tadi sama yang B itu awalnya 00 kan. Nah, jadi kita cari dulu satu komplement dari B. Nah, ini kan udah ada, yaitu 11
001 kan, maka kita tambahkan aja. Nah, dari A sama B. Nah, hasilnya itu 11011. Nah, ini kan udah ada nih. Kita kembalikan, kitambahkan dari LSB. Jadi, kita tambahkan 1 dong. Ya. Nah, jadi hasilnya 110000. Nah, terus apakah terjadi overflow? Tidak. Kenapa kok tidak? Jadi yang A tadi kan 1, awalnya kan 1, dan sedangkan B itu 0. Jadi positif sama negatif itu tidak memberikan overflow. Jadi akhirnya tidak terjadi overflow. Oh, jadi Oke. enggak. Kecuali kalau mereka dua-duanya positif sama Mm-mm. dua-duanya negatif. Jadi kalau misalkan ada carry out itu tidak itu akan terjadi overflow karena tidak ada carry outnya, jadi tidak terjadi overflow. Iya, betul. Berarti kalau misalnya sama nih, positif overflow. Overflow. Berarti dia harus positif dan negatif. Iya. Emang kayak gitu gak sih? Berkesinambungan ya kan aja. Terima kasih dari kelompok kami. Kelompok Sigma Sigma. Gimana sih Sigma? Oh, Ini gini. S. S. Kelompok Sigma. Sigma kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.